Suasana mencekam baku tembak KKB Papua dan Satgas Nemangkawi di distrik Ilaga, warga ketakutan. Begini suasana mencekam saat baku tembak KKB Papua dan Satgas Nemangkawi di distrik Ilaga. Sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata Papua menghujani Satgas Nemangkawi dengan tembakan. Hal itu membuat beberapa warga di sekitar lokasi ketakutan. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membenarkan peristiwa tersebut bahwa benar pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19.07 waktu Indonesia bagian timur telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, ungkap Al-Kudusi, Kamis 6 Mei 2021. Seperti dilansir dari Tribun News dalam artikel, aparat TNI Polri terlibat baku tembak dengan KKB di Ilaga, yang menyebutkan bahwa ada sebagian masyarakat yang mengamankan diri menuju kota Ilaga karena takut akan kelompok teroris KKB Papua yang melakukan serangan ke posko aparat. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, pungkasnya. Sebelumnya KKB Papua juga sempat membakar sekolah, puskesmas dan merusak 3 jalan distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu. Aksi kelompok kriminal bersenjata Papua ini membenarkan oleh Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri di Timika, Selasa. Memang benar ada pembakaran yang dilakukan oleh KKB di Kampung Mayuberi, kata Irjen Matius Devakiri. Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel, KKB bakar puskesmas, sekolah, dan rusak jalan di Ilaga Utara. Peristiwa tersebut diketahui pada Senin, 3 Mei 2021, pukul 11.30 waktu Indonesia bagian timur. Setelah saksi berinisial JE mengatakan telah terjadi pembakaran puskesmas pada Minggu pukul 22.30 waktu Indonesia bagian timur. Dari keterangan saksi, pada saat berada di Kampung Koloni melihat kumpulan asap hitam tebal yang berasal dari Kampung Mayuber pukul 23.00 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian JE kembali mendapat telepon bahwa gedung SD Mayuberi telah dibakar juga oleh KKB Papua. JE juga langsung melaporkan kasus ini ke Polres Puncak. Ada 3 titik yaitu Jalan Kimak, Jalan Tagaloa, dan Jalan Wuloni Pintu Angin yang dirusak oleh KKB Papua. Menurut informasi tersebut, jalan tersebut digali dengan kedalaman 25-40 cm. Perusakan tersebut menurut JE kemungkinan bertepatan dengan waktu pembakaran gedung puskesmas dan gedung SD Mayuberi. Selain itu, ada banyak simpatisan KKB yang membantu pembakaran gedung dan perusakan fasilitas jalan yang dibagi dalam beberapa kelompok. Saat kelompok pertama melakukan pembakaran puskesmas dan dilanjutkan membakar SD Mayuberi, kelompok lain bertugas merusak 3 titik jalan Mayuberi, Jalan Kimak, Jalan Wulani, dan kelompok yang bersenjata berada di pinggir jalan mengamankan simpatisan yang bekerja merusak fasilitas umum tersebut. Khusus bangunan SD Mayuberi sambung Kapolda, ada 5 ruangan yang dibakar KKB Papua, sedangkan gedung puskesmas sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada bangunan baru. Fakiri menyebut pembakaran dilakukan KKB Papua karena gedung puskesmas pernah dijadikan pos komando taktis atau kotis personal keamanan. Itu karena gedung puskesmas lama pernah kami jadikan pos kotis, sehingga mereka tidak mau ada pos keamanan lagi di lokasi itu, kata dia. Pembakaran 5 ruang sekolah, sambung Fakiri, saat disayangkan karena wilayah tersebut telah sangat membutuhkan peningkatan sumber daya manusia. Melansir dari Tribata News, polri.go.id, Kapolda Papua Irjen Matius Devakiri menduga kuat pelaku adalah anggota KKB Papua yang pernah kontak tembak dengan aparat. Kapolda Papua menyebut bangunan-bangunan yang dibakar digunakan sebagai pos kotis oleh aparat dan penegakan hukum beberapa waktu lalu, bahwa benar telah terjadi aksi pembakaran di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua, yang mana juga merupakan pelaku aksi kejahatan kekerasan maupun kontak tembak dengan petugas beberapa waktu lalu. Dari aksi tersebut tidak ada korban jiwa, ujar Kapolda Papua. Irjen Matius Devakiri berharap aksi serupa tak akan terulang kembali. Ia berjanji akan menindak tegas para pelakunya.
Kami harap ini tidak akan terulang kembali karena kami akan tindak tegas. Kita ketahui bersama bahwa bangunan-bangunan ini merupakan tempat fasilitas umum masyarakat. Kami harap masyarakat juga harus berani melawan karena mereka atau KKB siapapun yang mengganggu keamanan patut untuk kita tindak tegas di wilayah kampung kita masing-masing. Jelas Irjen Matius Devakiri. Kawasan Lelaga Kelenggan masih jauh di belakang kampung Mayuberi. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan penegakan hukum sampai dipastikan Kabupaten Puncak Ilaga bersih dari para kelompok kriminal bersenjata. Irjen Matius Devakiri melalui Kabid Humas Polda Papua juga berjanji tidak akan mundur selangkah pun untuk menopang KKB Papua. Saya tegaskan bahwa aparat TNI Polri tidak akan mundur selangkah pun dan kita akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB dalam beberapa waktu ke depan, ujar Kabid Humas Polda Papua.